Selamat pagi bagi anak-anak MEM seluruhnya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya nak, mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita belajar tema 8, Praja Muda Karana, subtema 4, Aku Suka Berkarya, pembelajaran keempat. Mari kita belajar bersama. Nah, apakah kamu masih ingat dengan permainan lompat tali? Ya, ini gambarnya ya nak. Apakah kamu pernah bermain lompat tali? Bermain lompat tali bisa menggunakan berbagai jenis alat. Nah, salah satunya alat bermain lompat tali adalah karet. Nah, ini dia karetnya ya nak. Kumpulan karet dijalin sampai membentuk tali panjang seperti ini. Nah, menjalin karet termasuklah membuat karya. Ya, sehingga ini main lompat tali mereka ya. Ini permainan anak seperti kamu ya nak. Nah, dalam permainan lompat tali kita membutuhkan tenaga dan untuk melatih kekuatan kaki ya nak. Salah satu kegiatan pramuka yang menarik adalah lintas alam. Nah, kegiatan lintas alam atau penjelajahan juga merupakan kegiatan yang menantang. Melalui kegiatan lintas alam, anggota pramuka dapat belajar mengenal lingkungan. Kegiatan berjalan-jalan sambil mengenal lingkungan sangat menyenangkan. Kegiatan berjalan juga berguna untuk meningkatkan daya tahan kaki. Sama halnya dengan berlompat tali tadi ya nak. Nah, sebelum melakukan kegiatan lintas alam, anggota pramuka berlatih berbagai keterampilan ya. Nah, ada keterampilan menentukan arah mata angin dan membaca denah. Ada juga keterampilan membaca dan membuat peta perjalanan. Peta perjalanan digunakan sebagai petunjuk perjalanan. Nah, berikut ini denah lokasi perkemahan pramuka. Nah, ini mereka berkemah ya. Di sini ada keterangannya nak. Kalau begini ini tenda ya. Ini tungku, ini meja makan, ini air minum, ini MCK. MCK tahu kan nak? Toilet ya. MCK itu toilet ya. Nah, inilah denah perkemahan pramuka mereka. Nah, denah lokasi perkemahan menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik. Nah, meja makan, ini tadi meja makan kan? Meja makan berada di sebelah timur tenda pembina ya. Meja makan berada di sebelah timur tenda pembina, berarti ini tenda pembina ya nak. Tenda pembina. Nah, inilah meja makan. Meja makan ini ada di sebelah timur tenda pembina. Kemudian kamar kecil. Nah, kamar kecil atau MCK tadi ya nak. Kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama. Nah, ini tenda utama ya. Ini tenda pembina, ini tenda utama. Nah, sebelah barat katanya tadi. Berarti di sini ini dia MCK tadi atau kamar kecil ya, atau toilet ya nak. Kemudian pusat air minum. Ini pusat air minum ya nak. Pusat air minum ini ada di sebelah utara meja makan. Nah, ini meja makan. Ini meja makan. Nah, ini dia pusat air minum ada di sebelah utara meja makan. Pas ya nak. Kemudian sementara tungku. Nah, mana tungku tadi? Tungku ini ya. Tungku ada di sebelah selatan tenda anggota pramuka ini atau tenda utama tadi ya nak. Nah, tenda utama atau tenda anggota pramuka itu ini. Berarti tungku berarti ada di sebelah selatan tenda utama. Oke? Nah, kemudian
Seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina. Tadi ini tenda pembina ya nak. Anggota pramuka berarti dia dari sini. Nah, tentukan arah yang harus dilewati anggota pramuka. Nah, untuk menentukannya nak, jangan lupa ini arah mata angin ini ada 8 ya. Ini. Nah, maka arah perjalanan anggota pramuka tadi menuju tenda pembina berarti dia berjalan ke sebelah barat, ya kan? Ini ke sebelah baratnya. Kemudian berjalan ke sebelah selatan menuju air minum. Nih. Tadi berjalan ke sebelah barat menuju selatan menuju air minum ya nak. Nah, dari air minum ini menuju lagi ke selatan bertemulah dengan meja makan. Nah, dari meja makan ini dia harus berjalan ke barat lagi ya nak. Ini ke barat menuju tenda pembina. Nah, sehingga anggota pramuka tadi sudah sampai di tenda pembina. Oke? Caranya oke? Nah, jadi untuk menceritakannya harus tahu arah mata anginnya. Nah, peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Mari kita baca bersama ya. Ada beberapa peraturan yang diterapkan di perpustakaan. Ya, pasti perpustakaan punya peraturan. Hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjungnya. Ada peraturan yang harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Ada pula peraturan yang harus dilakukan oleh para pengunjung perpustakaan. Nah, salah satu peraturan di perpustakaan itu adalah merapikan ruangan secara rutin. Peraturan itu harus dilakukan oleh petugas perpustakaan. Nah, saat merapikan ruangan, petugas memperhatikan arah mata angin. Petugas perpustakaan berkewajiban melayani pengunjung dengan baik. Untuk membuat perpustakaan nyaman, ada juga peraturan peminjaman buku. Petugas perpustakaan menetapkan batas waktu peminjaman. Jika ada kerusakan atau kehilangan, peminjam berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti. Sama dengan buku tema yang kita pakai ya nak. Itu adalah buku yang kita pinjam dari perpustakaan. Jadi jika hilang ataupun rusak, kamu wajib memperbaiki atau menggantinya ya. Nah, aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan. Aturan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan sama dalam meminjam buku. Nah, apakah di antara kamu ada yang sudah pernah meminjam buku ke perpustakaan kita selama masa PJJ? Ya, yang saya tahu ada ya nak, tapi hanya beberapa orang. Nah, yang lain juga masih boleh meminjam buku. Nah, memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota merupakan sikap yang adil. Nah, bersikap adil ini termasuk pengamalan sila kelima ya nak, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila ini diberi simbol padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini melambangkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, hendaklah kekayaan itu semua masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaatnya nak, secara adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi kita sudah membaca peraturan perpustakaan ya. Nah, perhatikan beberapa peraturan perpustakaan berikut ini. Adakah kaitan aturan tersebut dengan sikap pengamalan sila Pancasila? Ya, mari kita perhatikan pertanyaannya. Meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Itu peraturan yang pertama ya nak. Nah, apakah peraturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ya, sesuai dengan pengamalan Pancasila ya nak, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mengapa meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan itu merupakan pengamalan sila kelima? Nah, karena mengembalikan buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan
Artinya memberi kesempatan kepada temanmu yang lain untuk meminjam juga. Ya, maka diberi batasan waktu ya nak. Nah, memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang. Nah, itu peraturan yang kedua. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Ya, sesuai dengan pengamalan Pancasila juga ya nak, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mengapa? Alasannya adalah mengganti buku yang rusak sama dengan memberi juga kesempatan kepada orang lain ya, memberi kesempatan yang sama. Peraturan yang ketiga, menjaga ketertiban selama berada di perpustakaan. Nah, apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Ya, sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya adalah menjaga ketertiban agar anggota perpustakaan lain dapat memanfaatkan perpustakaan dan dapat memberi kesempatan yang sama kepada anggota perpustakaan lainnya. Oke? Nah, peraturan yang berikutnya. Ikut serta menjaga kebersihan perpustakaan dengan cara kerja bakti bersama anggota perpustakaan lainnya. Nah, apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Kerja bakti dengan anggota lainnya untuk membersihkan perpustakaan. Ya, kalau kerja bakti masih ingat ya nak? Itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga atau kerjasama ya, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Alasannya dengan kerja bakti berarti kita menggalang rasa persatuan anggota perpustakaan. Oke? Nah, itulah yang menjadi alasannya. Nah, apakah kamu pernah melakukan sikap adil terhadap keluarga? Nah, coba diingat-ingat kembali, apakah kamu pernah melakukan sikap adil terhadap keluarga? Boleh terhadap orang tua, boleh terhadap adik, kakak, abang, dan yang lainnya nak. Nah, yang pernah kamu lakukan, buatlah cerita dalam 3 paragraf. Tuliskan terlebih dahulu pikiran pokoknya. Jadi, pada pembelajaran sebelumnya, untuk membuat cerita itu, yang pertama itu kita harus menentukan pokok pikirannya nak, atau pikiran pokoknya. Kemudian kita kembangkanlah dari pokok pikirannya supaya dia membentuk sebuah cerita. Nah, misalnya di sini ada pokok pikiran paragraf pertama, saya buat di sini, aku sangat menyayangi adikku. Nah, lalu kamu kembangkan, aku sangat menyayangi adikku. Mengapa kamu menyayangi adikmu? Ya kan? Supaya apa? Nah, gitu ya. Kemudian paragraf kedua, aku selalu membagi segala sesuatu dengan adil. Nah, membagi sesuatu, misalnya apa yang kamu bagi? Dengan siapa kamu bagi? Nah, dan bagaimana perasaanmu setelah kamu bagi? Nah, gitu ya nak. Paragraf ketiga, sikap adil menambah kasih sayang. Nah, mengapa sikap adil menambah kasih sayang? Kan? Nanti dikembangkan. Boleh mengembangkannya, buat dulu pertanyaannya, dari situ dikembangkannya nak. Tapi berhubungan dengan pikiran pokoknya. Oke? Nah, itulah petunjuknya ya nak. Jadi mengharap kamu bisa mengembangkan pikiran pokok ini menjadi sebuah cerita yang terdiri dari 3 paragraf. Nah, ingat, membuat cerita itu terdiri dari beberapa paragraf ya nak. Satu paragraf itu terdiri dari 1 pokok pikiran. Kemudian ingat, membuat paragraf ya, setiap kalimat diakhiri tanda titik. Di awal kalimat diawali dengan huruf kapital. Ya, itu harus sudah dipahami ya nak. Jadi ditulis yang bagus. Dan dibuat tulisannya, saya mau dibuat tulisannya tegak bersambung. Nah, untuk tugas ini saya mau tidak usah dikirim hari ini. Saya tunggu besok ya nak. Jadi besok baru dikirimkan tugasnya ini. Maka saya harap semua mengerjakan dengan baik, dengan bagus. Semua anak-anak MEM mengerjakan tugasnya. Oke? Nah, itulah materi kita hari ini anak-anak MEM. Terima kasih untuk kita semuanya. Semoga kita juga dapat saling berbagi kasih.